Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Ya, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam rangka untuk mata pelajaran matematika. Lalu ibu minta tolong kepada kalian, coba lihat kiri kanannya teman-temannya. Ada nggak merasa kurang atau udah lengkap? Ada, Bu. Udah lengkap semuanya? Nggak ada kehilangan teman? Ada, Bu. Oke, lengkap ya. Nah, topik pelajaran kita hari ini itu rencananya penyajian relasi. Sebelum kita masuk ke topik pembelajaran, ibu berharap semoga kalian dimudahkan dalam mempelajari pelajarannya dan ibu juga dimudahkan untuk membuat kalian paham. Agar harapan kita itu tercapai, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua. Baik, Bu. Siap gerak. Udah mulai. Selesai. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi, di sana termasuk domain, kodomain, dan range, dan menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan, pasangan berurutan, dan grafik. Untuk tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami konsep relasi, dan juga siswa mampu menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan, pasangan berurutan, dan grafik. Minggu lalu kita sudah belajar relasi. Kalian masih ingat nggak apa itu relasi? Silahkan Rosa. Hubungan antara himpunan. Baik, hubungan antara himpunan. Mungkin ya akan ibu lengkapi lagi. Relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan dengan aturan tertentu. Ibu ingin memberikan satu motivasi kepada kalian. Hidup itu seperti matematika. Sesulit apapun sebuah masalah, pasti ada penyelesaiannya. Langsung saja kita masuk kepada permasalahannya. Rangsu boleh tolong bacakan ibu soalnya. Mereka memesan makanan yang berbeda, antara lain Andi memesan bakso dan soto, Budi memesan nasi goreng, Caca memesan soto, Vira memesan sate. Tentukan relasi yang dapat dibuat dari soal tersebut dan nyatakanlah relasinya dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sudah, Bu. Terima kasih Ratu. Pertama kita akan mendaftarkan elemen-elemen yang ada di sini ke sebuah himpunan. Yang pertama kita misalkan teman-teman Budi ini dengan himpunan A. Masih ingat cara untuk menulis himpunan? Himpunan A. Ya bagus Ayu. Kurang kerawal. Tolong bantu ibu sebutkan ya. Himpunan A ini siapa saja? Vira. Dan kita tutup dengan Guru Kurawa. selanjutnya ada data menu pesanan. Lalu kita misalkan menu pesanan ini sebagai himpunan B dan kita akan mendaftarkan anggotanya. Anggotanya ada apa saja? Nah, setelah untuk menghubungkan A dan B kita memerlukan sebuah aturan. Relasinya adalah menu pesanan. Himpunan pasangan berurutan. Nah, kita misalkan elemen dari A itu adalah X, elemen dari B adalah Y. Nah, himpunan pasangan berurutan itu memiliki aturan. Lambangnya ini A, RB. Kita akan memasangkan X, Y. Nah, Andi tadi mau pesan apa? Bakso dan soto. Bakso dan soto. Lalu kita tuliskan Andi ini sebagai X yaitu elemen dari himpunan A. Lalu Andi tadi memesan Bakso dan soto. bakso. Kita nulisnya pisah-pisah ya. Satu elemen, satu juga pasangannya. Ini sebagai Y. Nah, lalu koma, Andi memesan Soto. Andi soto. Dalam himpunan kita akan mengakhirinya dengan Guru Kurawa. bagus. Selanjutnya kita masuk ke cara kedua dalam menyajikan relasi yaitu diagram panah.
diagram panah ini kita akan menghubungkan antara elemen dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Ada nggak anak-anak ibu yang mau coba bantu ibu? Silakan Asri. Bagus. Nah, terima kasih Asri. Nah, untuk diagram panah kita hanya memindahkan anggota dari himpunan A ke bulatan yang pertama. Kita misalkan dengan bulatan untuk anggota himpunan A dan anggota himpunan B ke bulatan yang kedua. Nah, untuk cara penyajian relasi yang ketiga ada diagram kartesius. Di diagram kartesius itu sumbu yang mendatar ini biasanya kan sumbu X kan? Iya, Bu. Nah, sumbu yang tegak ini biasanya sumbu Y. Untuk sumbu mendatar kita misalkan dengan nama anak. Nah, untuk sumbu tegaknya kita misalkan dengan menu pesanan. Menu pesanan. Elemen dari himpunan A kita misalkan sebagai X. X ya. Lalu elemen dari himpunan B atau menu pesanan kita misalkan sebagai Y. Untuk pertemuan antara X dan Y akan kita gambarkan dengan titik. Titik atau disebut dengan noktah. Andi tadi memesan apa saja? Bakso dan soto. Andi memesan bakso, maka titiknya di sini. Soto. Lalu soto titiknya di sini. Dan terakhir Vira memesan Sate. bagus. Nah, kalau sudah paham, ibu akan membagi kalian dalam berkelompok untuk menyelesaikan LKPD ya. Sebelum kalian duduk dalam kelompok, ibu akan membacakan aturan LKPD ini. Nah, di LKPD ini disediakan titik-titik, kalian tinggal mengisi di sini. Ibu juga mengasih petunjuk-petunjuk. Ada 3 soal. Buka di Ayu. Kelompok 2 ada Asri dan Sabina. Kelompok 3 ada Cindy dan Ratu. Kelompok 4 ada Delphi, Elsa dan Umul. Ya. Nah, ibu memberikan waktu kalian mengerjakan LKPD ini selama 10 menit. Setelah 10 menit itu satu kelompok akan maju mempresentasikan hasil jawabannya ya. Oke, Bu. Ya, misalkan dulu, misalnya nama himpunannya A. A itu himpunan untuk apa? Boleh langsung 3, 2, Bu. Tidak boleh, soalnya dia tuh cuma X, Y. Jadi satu anggota dengan satu juga pasangan. Nah, Masih, Bu. masih konsen? Masih. Serius masih konsen? Ibu tes ya konsennya. Kita ice breaking sebentar. Gajah Besar. Semut Kecil. gajah Besar. bagus, masih konsen ya. Tadi yang paling semangat oke. Sabina sama Asri. Apa Asri sama Sabina? A itu sebagai nama anak Bu Ani, kemudian B sebagai jenis hobi dari anak Bu Ani tersebut. Nah, jadi menurut kami itu aturan dari relasi yang tepat yaitu hobi dari. Nah, yang pertama itu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Pasangan pertama yaitu Yola membaca, kemudian Yola menulis, Budi bernyanyi, Budi menulis, dan Nala bersepeda. Untuk yang kedua yaitu diagram panah. Kemudian cara yang ketiga yaitu diagram kartesius. Di sini Yola membaca dan menulis, ada 2 titik. Kemudian Budi yaitu menulis dan bernyanyi. Untuk soal yang berikutnya ada yang berbeda atau udah sama semuanya? Ada, Bu. Bentuk diagram kartesiusnya, Bu. Kalau di kelompok 1 kan yang nomor 2-nya bernyanyi, kalau kami membaca, Bu. Boleh. Untuk diagram kartesius itu asalkan relasi yang kalian buat itu benar, nggak apa-apa. Tapi untuk pemasangannya benar kan? Benar, Bu. Sesuai kan nama anak sama hobinya? Sesuai kan? Sesuai, Bu. Oke, boleh. Nah, dari pelajaran kita ini siapa yang bisa menolong ibu untuk membuat kesimpulan? Ayo Bu, Bagus Fikri. Silakan. penyajian relasi itu ada 3 caranya Bu. Yang pertama himpunan pasangan berurutan Bu, yang kedua diagram panah, yang ketiga yang kartesius tadi Bu. Ya, benar. Yang dari barisan belakang ada nggak yang mau nambahin lagi?
Masa mau kalah sama yang barisan depan? Tapi Bu, kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, relasi adalah suatu himpunan, misalnya dari himpunan A ke himpunan B, yang aturannya memasangkan anggota himpunan A dan himpunan B dengan aturan tertentu, Bu. Bagus ini. Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari relasi ini? Senang, Bu. Paham kira-kira? Paham, Bu. Kalian paham juga nggak terlepas dari berkah yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Ibu bersyukur, ibu juga sudah bisa membuat kalian paham, dan mungkin bagi kalian yang belum paham, semoga dibukakan pintu pikirannya untuk memahaminya lebih lanjut. Untuk mengucapkan syukur, ibu minta kepada ketua memimpin kita mengucapkan alhamdulillah. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari fungsi. Nah, untuk tugas ibu berikan di modo ya. Ibu kumpul Bu seminggu lagi. Nah, sekian pembelajaran kita. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.